Selamat datang kembali bersama saya Febrianti Stefani pada video minggu ketiga mata kuliah struktur data. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana mengolah list berupa proses split atau membagi-bagi list. Pada layar teman-teman dapat terlihat sebuah prosedur split list di mana list ini menerima sebuah list dengan nama L, kemudian akan menghasilkan dua buah list dengan nama L odd dan L even. Ya, dua buah list. Apa itu? Pertama kita cek dulu initial state-nya, terdefinisi satu buah list dengan integer number value. Sini ada gambarnya teman-teman, jadi saya punya list dengan info 10, 3, 7, 12, 6, 13, dan 5. Kemudian final state-nya adalah copy odd value inside list L. Jadi kita akan mengcopy nilai-nilai ganjil pada list L1 dan kita create list baru dari info-info tadi di list out, dan kalau yang event masuk ke list event. Contohnya seperti ini. Yang list out itu 3, 7 ya, karena ini ganjil, ganjil, kemudian 13 dan 5. Berarti elemen-elemen yang berisi angka ganjil di copy, kemudian di-create elemen baru dan di-insertkan ke dalam out. Nah, prosesnya seperti apa ya? Tadi Oke, pertama teman-teman, kita punya list L. Seperti biasa, list itu hanya bisa diakses mulai dari elemen yang pertama atau first-nya. Apa yang akan kita lakukan? Maka setiap kali kita mengakses sebuah elemen dengan bantuan pointer ya, misalkan di sini pointer P ya, misalkan ini P. P akan melihat apakah ini ganjil atau genap. Jika ini genap, maka kita akan mengcopy dulu infonya menjadi sebuah elemen baru yang berisi 10 yang dipegang oleh pointer baru. Di sini nama pointernya adalah new P. Nah, proses ini, masih ingat apa? Proses membuat elemen? Proses membuat elemen adalah create element. Jadi diasumsikan untuk menyelesaikan soal ini sudah ada function create element. Ya, jadi function new element akan menerima data berupa X dan akan mereturn value berupa pointer yang memegang elemen tadi. Setelah terbentuk sebuah elemen baru, tugas kita tinggal menginsertkan infonya elemen ini ke dalam listnya. Kalau dia odd berarti ke list odd, kalau dia even berarti ke list even. Berarti kita membutuhkan prosedur insert. Nah, kita lihat di sini, karena insert ada beberapa jenis, kita lihat contohnya. Di sini 10 berada di depan. Ketika 3 masih di depan ya. Nah, ini nggak kelihatan, belum kelihatan nih, insert last atau insert first. Kemudian kita cek 7. Nah, 7 ada di belakang 3. Berarti ini membutuhkan insert last. Makanya insert lastnya diketahui. Oke, pertama-tama karena P ini, ya saya ubah dulu. Dikarenakan P ini, ya, ini ada first-nya semuanya ya teman-teman, akan melakukan evaluasi terhadap semua elemen, maka kita akan membuat P-nya loop. Ya, pertama kita assign ke first-nya si L, ya, first-nya L ya. Nah, P first L, kemudian kita akan meloop. Karena semua elemen harus kita periksa, seperti biasa kita menggunakan while P tidak sama dengan 0. Bukan while next P. Hati-hati, while P tidak sama dengan 0. Kemudian, apa yang dilakukan? Tadi gimana prosesnya? Pertama, kita akan membuat elemen baru dari info P-nya. Gitu ya. Kemudian, baru kita tentukan akan masuk ke list yang mana. Jadi pertama kita ambil dulu si 10 ini ke dalam variabel new info. New info tipenya info type. Jadi variabel biasa gitu ya. Setelah itu baru kita panggil function new element. New element membutuhkan data yang akan dibentuk menjadi elemen. Data yang akan dibentuk jadi elemen tadi yaitu angka 10 sudah di-save di variabel new info. Sehingga tinggal panggil new element dan berikan new info. Dengan begini, new element akan menghasilkan sebuah elemen yang disimpan oleh new P. Infonya adalah sesuai dengan yang diakses P saat itu. Baru setelah itu kita lakukan identifikasi. Jika info P
Boleh. Jika new info, boleh. Di mode 2 sama dengan 1 tandanya dia ganjil, maka proses insert yang kita lakukan adalah insert last pada list odd. Ya, jadi insert last, kita berikan nama listnya ada lodd, dan pointer elemen barunya ada di new page. Namun jika dia ternyata tidak ganjil, berarti genap, kita panggil insert last, tapi nama listnya adalah list event. Gitu ya. Kemudian jangan lupa setelah itu, maaf, setelah itu kita geser P-nya. Kurang ya, ini P sama dengan next P. Nah, baru dia ngeluh. Nah, itu akan diulangi proses yang sama sampai P-nya bernilai 0. Sehingga hasil outputnya adalah seperti ini. Salah satu lawan dari split adalah memerge. Bagaimana kita menggabungkan dua buah list. Ya, kalau hanya menggabungkan dua buah list, teman-teman, saya kasih logiknya ya. Contohnya, soalnya saya punya dua buah list seperti ini, kemudian ingin digabungkan. Jika proses penggabungan hanya langsung menggabungkan saja, misalkan si 10, 12, 6 ini langsung digabungkan ke setelah data LOD ya, berarti nanti di sini ada 10, ada 12, ada 6. Ini gampang, teman-teman. Kalian tinggal assign next dari pointer elemen terakhir di LOD ke first-nya si L-event. Kemudian first-nya L-event kalian nolkan. Ya, jadi nanti L-event-nya kosong, L-out-nya berisi 3, 7, 13, 5, 10, 12, dan 6. Begitu proses merge yang sifatnya cuma meng-add ke list tertentu. Misalkan kalau di ini berarti kita menggabungkan L-event ke dalam elemen L-out. Ya, terserah. Mau ditaruh di depan, berarti nanti tinggal diatur saja pointer. Nah, ada juga proses merge itu yang kita analisa satu-satu. Ya, contohnya gabungkan list out dan event ini, namun ketika prosesnya harus menjaga keterurutan. Jadi outputnya nanti harus 3, 7, bukan 13, tapi 10. 10, baru setelah itu 12. Sorry, ulang ya, teman-teman, bukan 3, 7, 10. Pertama 3, kemudian 6, kemudian 7. Oh, ada 5 ya. Ini 3, 5, 6, 7, 10, 12, dan 13. Ini salah satu bentuk lain ketika kita akan melakukan proses merge. Namun biasanya kalau proses merge itu diasumsikan data list out dan eventnya sudah terurut ascending ataupun descending. Tapi bisa juga tidak terurut, maka algoritmanya berbeda lagi. Sekian untuk penjelasan video proses splitting.